Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Fitriani dengan NPM 21141211029 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tokoh inspiratif yang cukup saya kagumi sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi tugas praktikum kewirausahaan. Tokoh inspiratif yang saya kagumi yaitu Najwa Shihab. Nah, siapa sih yang nggak tahu Najwa Shihab? Beliau adalah satu-satunya wartawan wanita yang mewawancarai hampir semua tokoh politik nasional melalui program Mata Najwa yang disiarkan di stasiun televisi Metro TV. Najwa Shihab sendiri lahir di Makassar 16 September tahun 1977. Dia beragama Islam dan orang tuanya Quraisy Shihab ayah dan ibu Fatmawati Assegaf. Lalu untuk jenjang pendidikan beliau pernah TK di TK Taman Kanak-kanak TK Al-Quran, lalu di SD Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, lanjut ke SMP Al-Ikhlas di Jeruk Purut, Jakarta Selatan, lalu di SMA American File Service. Lalu untuk S1-nya beliau itu lulusan Universitas Indonesia jurusan hukum dan untuk S2-nya di Melbourne Law School mengambil mata kuliah hukum media. Pekerjaan beliau sekarang yaitu presenter berita, dimulai karir dari 2001 hingga sekarang. Nah, Najwa Shihab bisa dikatakan termasuk seorang anak dari keluarga yang pejabat penting di Indonesia. Hal itu dikarenakan ayah dari Najwa Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie pada Kabinet Pembangunan 7. Lalu Najwa Shihab juga mempunyai 4 saudara kandung, 1 kakak dan 4 orang adik. Kakak pertama bernama Najli Shihab, kemudian adik pertama bernama Najwa Shihab, adik kedua bernama Ahmad Shihab, dan adik perempuan terakhir bernama Nahla Shihab. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf pada tahun 1997. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf mempunyai seorang putra yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf dan biasa dipanggil nama dengan Izzat. Adapun perjalanan karir Najwa Shihab dari awal dia bekerja hingga sesukses sekarang. Nah, Najwa Shihab ketika menjadi mahasiswa UI atau Universitas Indonesia pernah melakukan magang di salah satu divisi berita di RCTI. Pengalaman ini membuatnya jatuh cinta pada dunia jurnalistik. Setelah lulus, ia memulai karir di Metro TV, stasiun yang dimiliki oleh Surya Paloh. Lalu, mulai dari posisi reporter di lapangan, Najwa kemudian naik menjadi New Anchor. Dia menjadi wajah utama dalam acara berita prime time yang membahas isu-isu penting dan mendatangkan narasumber terpercaya. Seperti yang disebut sebelumnya, beliau adalah salah satu wartawan yang mewawancarai orang-orang politik penting di Indonesia. Nah, selain itu, Najwa memandu acara Suara Anda untuk pertama kalinya yang tayang pada tanggal 16 Desember 2004. Acara ini memiliki 3 segmen berita dan 6 berita berdurasi 30 menit. Nah, Suara Anda adalah tempat pertama kalinya Najwa Shihab membawakan menjadi presenter lah intinya kayak gitu. Lah, lalu kemudian Najwa menjadi pembawa acara di Mata Najwa. Siapa sih sekarang yang tahu acara Mata Najwa yang sering kali dianggap sebagai wadah reguler gitu bagi Najwa dengan fokus pada diskusi tokoh-tokoh tertentu seperti yang sekarang ya, yang isu-isu di apa di siaran Mata Najwa kan kayak pembahasan presiden. Lalu Najwa dikenal karena sifatnya yang tidak pernah puas dan selalu ingin belajar.
Sebelum acara, ia rajin melakukan riset, mempelajari, dan memperbaiki segala hal terkait topik yang akan dibahas. Mata Najwa sukses sukses mendapatkan penghargaan karena riset yang dilakukan oleh Mata Najwa dan timnya. Nah, Mata Najwa ini tuh gimana ya? Beliau tuh orang yang kritis gitu, tidak pernah pantang menyerah, haus akan pemberitahuan-pemberitahuan baru dan juga memahami keadaan-keadaan yang emang dibutuhkan gitu lah. Nah, di tampilan ini ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Najwa Shihab dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2022. Pada tahun 2006, penghargaan dari PMI Pusat dan PMI Jaya. Lalu pada 2009 itu dia mendapatkan jurnalis terbaik Metro TV. 2010 penerimaan nominasi Anasonic Global Award. Pada tahun 2010 lagi mendapatkan penghargaan presenter berita terfavorit. Lalu pada tahun 2011 yaitu Young Global Leader tahun dari World Economic Forum Asia Television Award. Lalu pada 2011 lagi dia mendapat penghargaan yaitu pemenang kedua atau highly commended. Terus tahun 2012 present talk show berita dan informasi terfavorit. 2013 itu presenter berita dan informasi terfavorit. Lalu 2014 presenter berita dan talk show berita terfavorit. 2015 itu presenter talk show berita dan informasi terfavorit dari insan pertelevisian terbaik. 2016 yaitu presenter talk show. 2017 itu presenter talk show for Affair and New. 2017 itu presenter pemilu kada terbaik oleh Badan Pengawas Pemilu. 2017 dan 2019 highlight commended for the best court of Affair present di Asia Televisi Award tahun 2018 yaitu Global Leader oleh The World Economic Forum. Lalu pada tahun 2019 itu presenter talk show berita terfavorit. Pada tahun 2019 Australian Alumni Award for Journalists and Media, National Award for Journalist Kontribusi the Democracy. Lalu pada penghargaan tahun 2022 itu pemenang Public Figure Inspirasi terfavorit. Nah, apapun pesan yang diambil dari salah satu tokoh kita yaitu Najwa Shihab, pendidikan adalah kunci menuju kesuksesan. Ketika berada di lingkungan perkuliahan, penting untuk menyadari bahwa setiap pengetahuan yang didapat adalah langkah menuju impian dan cita-cita. Jangan pernah berhenti untuk bertanya, menjelajah, dan mengeksplorasi. Setiap mata kuliah, setiap tugas, dan setiap interaksi dengan teman sekelas atau dosen memiliki potensi untuk membuka pintu ke arah kesuksesan. Jadi, setiap kesempatan dalam kelas sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan mengasah keterampilan. Ambillah inspirasi dari kebingungan dan kesulitan, karena dari situlah sering timbul pemahaman yang mendalam. Ingat, setiap langkah dalam perjalanan pendidikanmu membentuk fondasi untuk masa depanmu yang gemilang. Semangatlah dan jadikan setiap hari di kampus sebagai langkah maju untuk menuju impianmu. Lalu, kesuksesan tidak hanya diperoleh melalui keberuntungan semata, tetapi melalui kegigihan, ketekunan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada impian yang dikejar. Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan pelajaran berharga yang membentuk kekuatan dan ketangguhan. Suara kita memiliki kekuatan besar. Jagalah integritas dan kemurnian hati dalam menyampaikan setiap pikiran. Di setiap momen, tetaplah lapar akan pengetahuan. Lihatlah tantangan sebagai peluang dan jadikan inovasi sebagai langkah menuju keunggulan. Hidup adalah perjalanan tanpa akhir untuk belajar, berkembang, dan menemukan makna. Teruslah berjuang dengan tekad yang menggebu-gebu untuk mewujudkan mimpi-mimpi terbesar. Sekian, terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.